Sehingga kedudukan kitab suci atau Bible yang sudah sudah rusak itu, ini menjadi samar. Ya, mereka bingung lagi bagaimana lagi mau kita membuat kitab suci kan? Yang ada itu sudah ada yang sekarang. Makanya cara untuk menutupi kelemahan Bible itu bicara adalah dengan memakai metode hermeneutika. Yang kedua, saudara, dalam metode hermeneutik ini, ya, bedanya dengan tafsir Al-Quran, ya, itu kosakata dalam kitab suci itu mudah untuk disusupi berbagai dugaan. Pembacaan subjektif manusia bergantung orangnya, ya, dan disusupi oleh relativitas sejarah. Jadi ayat-ayat itu tidak mutlak berlaku. Ayat-ayat itu harus mengacu kepada sejarah dulu dengan sekarang beda. Kebutuhan manusia dulu dan kebutuhan sekarang itu mereka anggap ada penafsiran-penafsiran. Misalnya saja gampangnya lah, ada beberapa tokoh mengatakan bahwa misalkan ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum, pencuri itu harus dipotong tangannya. Mereka mentakwilkan dengan metode hermeneutik yang dipotong tangan itu bukan pengertian secara zahir, tapi potonglah. ID itu dalam Al-Quran itu bukan hanya sebatas tangan, sebab ketika misalnya dalam Quran menyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan, tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka, diartikan kekuasaan, ditakwilkan oleh sebagian golongan Asy'ariyah itu kekuasaan. Nah, mengacu ke situ mereka akhirnya, ya berarti tangan di situ sebenarnya bukan berarti tangan secara fisik, karena kalau memotong tangan secara fisik itu dianggap melanggar HAM, melanggar peri kemanusiaan. Sehingga harus dipahami, yang harus dipotong di situ adalah sebab-sebab yang menjadikan orang itu mencuri atau memutus rekeningnya dan lain sebagainya lah. Itu kan dugaan-dugaan yang subjektif, ya, tidak berdasarkan teks. Sebab dalam tafsir Al-Quran itu sangat diperhatikan kemapanan bahasa. Jadi menentukan makna hukum dalam mengambil istinbat hukum dalam Quran itu tidak ada ulama yang memahami istinbat ayat misalnya dalam hukum Al-Quran itu dengan pandangan-pandangan yang relatif. Mereka mengacu kepada teks, sehingga takwil itu juga tidak boleh bertentangan dengan bahasa Arab, kemapanan bahasa itu. Ada semantik structures ya. Jadi, struktur makna, pemaknaan itu harus mengambil dari teksnya, ya. Ketika Al-Quran mengatakan faqta'u aydiyahum, potonglah tangannya, ya, itu harus diartikan secara tekstual, tidak boleh kontekstual. Termasuk pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan, anak-anak laki dan perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unthayain. Ya, 2 bagian untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Itu bagi mereka, ya, hanya cocok untuk pada saat Nabi menghadapi masyarakat jahiliyah yang merendahkan martabat perempuan yang tadinya tidak mendapatkan harta waris sama sekali, lalu diangkat sedikit-sedikit, ya, sehingga mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Ketika ayat itu berhenti di situ, misalkan tahun saya, nah ini ayatnya terus berkembang. Nggak boleh kita memahami terus menerus selama-lamanya absolut sampai hari kiamat dipahami bahwa perempuan itu dapat setengah dari laki-laki. Ya, harus berkembang karena manusia berkembang, pendidikan perempuan berkembang, makanya mereka menganjurkan adanya persamaan, ya, pembagian porsi waris ini 1:1 karena perkembangan tertentu. Ini tidak percaya kepada hukum yang final. Padahal kalau dalam Quran itu sebenarnya tidak mutlak
jenis kelamin laki-laki itu dapat 2 kali lebih besar daripada jenis perempuan. Jadi dibedakan, Pak. Yang mendapat setengah dari laki-laki itu adalah dalam kedudukan dia sebagai anak. Anak yang punya tingkat kepastian masa hidup yang lebih panjang. Anak laki-laki, dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, dia berkewajiban membayar mahar, membangun keluarga dan sebagainya. Makanya dia diberikan porsi atau pemasukan finansial itu lebih besar dari perempuan, dari anak perempuan. Ya. Tapi dia lain-lain dalam ayat tentang waris itu banyak juga yang tidak, bagian perempuan itu setengah atau di bawahnya laki-laki. Banyak itu di dalam, lihat saja surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu jelas dibedakan. Ada yang kedudukannya sama dengan laki-laki, wa abawaihi likulli wahidin minhum as-sulus, bapak dan ibu sama-sama dapat 1/6. Itu kan laki-laki dan perempuan. Kalau dia jadi ahli waris. Ya. Kemudian bahkan ada yang dapat perempuan itu lebih besar daripada bagian laki-laki. Itu bisa dilihat dalam ayat-ayat pembagian waris itu. Jadi tidak bisa menyamaratakan bahwa semua jenis laki perempuan itu dalam tingkat kedudukannya anak atau apa segala macam dalam pembagian waris itu ya disamaratakan, dikatakan bahwa ini dapat setengah dari laki-laki, itu salah. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, itu teks Quran itu yang menentukan. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hermeneutika ini ingin ya memisahkan antara yang normatif dan historis. Kebenaran itu bagi metode hermeneutik, dalam metode hermeneutik itu dipahami secara kondisional menurut budaya dan sejarah tertentu. Jadi nggak ada yang kebenaran itu absolut, nggak ada. Hukum Allah yang sifatnya mutlak, final, itu nggak ada. Itu kebenaran itu, karena kebenaran itu relatif dan kondisional. Ya. Kondisilah yang menentukan hukum. Manusialah, perkembangan manusialah yang menentukan hukum di dalam kitab suci itu. Ya. Sebab itu ini sangat berbahaya. Ini paham sekuler. Ya. Kalau kita menempatkan kebenaran itu secara kondisional, ya apa artinya? Apa jadinya nanti? Ya. Misalkan ada yang mengatakan ya, keharaman khamr itu ya, memang pada saat itu cocok di lingkungan Arab, khamr diharamkan karena kondisinya panas. Kalau di daerah yang dingin, yang sangat dingin, khamr bisa menghangatkan. Makanya, nah, kalau kebenaran dianggap kondisional itu berubah hukum. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kan repot. Ya. Nah, ini cara-cara memahami agama semacam ini tidak dibenarkan. Jadi agama itu memberikan kepastian, dan dari kepastian itu akan ada muncul banyak hikmah. Kenapa? Kok bisa Al-Quran menetapkan misalkan hukuman potong tangan bagi pencuri, kemudian cambuk bagi para pezina, ya, kemudian kenapa pembagian harta waris itu perempuan, anak perempuan setengah dari anak laki-laki, gitu. Jadi orang liberal ini tidak bisa membedakan anak laki-laki dan anak perempuan dengan perempuan dan laki-laki, itu biasanya begitu. Nah, inilah beberapa tokoh ya di dunia yang sayangnya mereka ya mengakunya Muslim, tetapi memiliki pandangan-pandangan yang sangat liberal ya, terhadap Al-Quran, ya, melontarkan dan menulis banyak buku untuk ingin membuktikan bahwa Quran adalah produk sejarah, ya,